Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, raja yang datang ke Yerusalem adalah raja yang tidak memberontak, raja yang tidak menunjukkan kekuasaan, tetapi raja yang penuh penyerahan diri dan percaya bahwa di balik perjuangan jatuh bangun kehidupan ada pahala, ada berkat, ada rencana tersembunyi yang indah dari Allah Bapa. Itulah pesan untuk saya dan untuk Anda yang nyatanya jatuh bangun dalam kehidupan. Amin. Dan mentalita dan ajaran dan dasar kehidupan iman yang seperti itu sangatlah Kristiani. Kristiani itu bukan kemenangan perang, bukan. Kristiani itu kemenangan karena ditinggikan di kayu salib. Dan ketika kita bertahan dalam kesetiaan, Allah berkenan. Dan itu dihidupi jauh sebelum Kristus Tuhan Yesus miyos. Bahkan dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya yang hidup di abad ke-8 sebelum Tuhan Yesus, artinya 700 atau 800 sebelum Tuhan Yesus, spiritualitas penderitaan ini sudah diwartakan. Dan itu diceritakan lewat nyanyian hamba Yahweh yang kita dengar dalam bacaan pertama. Tuhan Allah menganugerahkan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Kesetiaan, ketaatan walaupun sungguh sangat tidak mudah, itu menjadi semangat, menjadi pelecut hidup bagi siapapun. Setiap pagi Allah membuka telingaku supaya aku mendengarkan sabdanya sebagai murid setia, sebagai seorang murid. Tuhan Allah membuka telingaku dan aku tidak melawan pun tidak mundur. Punggungku kubiarkan dipukuli orang, daguku kuserahkan kepada yang mencabuti janggutku. Dan aku tidak memalingkan wajahku dari cercaan dan ludahan. Tuhan Allah menolong aku, dan penghinaan itu takkan mengguncangkan dagu. Hatiku tabah, sebab aku yakin aku takkan dipermalukan. Saudari-saudara, pergulatan, pergumulan, jatuh bangun bernilai. Bernilai kebangkitan, bernilai pembaruan, bernilai kekuatan baru di dalam Tuhan. Itu yang diwartakan hari ini memasuki Minggu Suci oleh sosok hamba Yahweh yang terrealisasi dalam diri anak Allah, Tuhan Yesus untuk kita. Maka kalau Anda mengalami pergulatan yang tidak mudah, bahagialah dan terhiburlah oleh semangat yang ditunjukkan oleh Putra Allah yang membangun komitmen dan tidak goyah memasuki Yerusalem untuk penebusan. Apakah mudah? Sangatlah tidak mudah. Bahkan dalam sesi yang panjang diceritakanlah ketika Yesus di Taman Getsemani, yang kemudian tawar-menawar dalam kegelisahan seorang manusia,
dalam doa kepada Bapa, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, singkirkanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Dan apa yang terjadi? Kehendak Bapa. Dan apa yang terjadi? Penangkapan, penyiksaan, sengsara dan salib. Diceritakan ketakutan itu dilambangkan oleh keringat yang bertetesan ke tanah bagikan darah. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menggeser kutub kita yang penuh ketidaksetiaan. Esok dele sore tempe dalam kesetiaan kepada Allah, kita geser dan kita satukan dengan kutub Tuhan yang kita imani, yang menjadi hero, yang menjadi pahlawan bagi kita, dan kita pun ingin menjadi pahlawan kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Sanggup? Sanggup enggak? Sanggup berusaha walaupun jatuh bangun. Betapa Anda akan senang. Dan saya mongkok loh, ketika saya tanyai, ada seorang calon seminaris yang bercerita kepada romonya ingin menjadi romo. Dan kemudian saya bertanya, idolamu siapa le? Role modelmu siapa le? Apa yang tercetus? Bukan romo, tetapi langsung mantep, bapak saya. Bapak ini krungu mesti gergel. Iki ora dudu wong ngono iki, tapi mesti gergel. Lalu saya bertanya, loh, kok bapak? Siapa bapakmu? Dia mulai menangis. Bukan sedih, tetapi bangga akan bapaknya. Dia menceritakan, Romo, bapak saya adalah pemungut sampah, pemulung. Kantornya ada di jalan dari pagi sampai sore. Dari rumah ke rumah dia mencari apa yang bisa diopeni. Dan kemudian banyak orang mentertawakan dan mencerca. Saya sendiri sampai kelas 4 SD Romo dengan adik saya sering dibawa bapak dengan gerobak. Saya naik ke atas gerobak dan bapak menyeret dan ibu mendorong. Baik hujan maupun matahari. Hebatnya bapak saya adalah dia tidak pernah lelah. Dan hebatnya lagi Romo, dia suka menyanyikan lagu rohani ketika memungut sampah-sampah itu. Disitulah saya kagum. Ini adalah bapakku. Kalau saya nanti jadi Romo, saya ingin jadi Romo yang gembira Romo. Saya ingin melayani dengan sukacita umatku dan memberikan hidupku untuk mereka, sahabat guru. Seperti bapakku memberikan hidupnya untuk anak-anaknya. Kamu berapa orang sih anaknya? Bapakmu 4 Romo, yang 2 sudah besar. Tetapi yang sering ikut ya aku dengan adik. Menjadi hero dalam konteks kecil. Kita punya hero, yaitu Yesus Kristus. Dan setiap pribadi dipanggil untuk menjadi pahlawan dan hero. Tidak usah diciptakan, tidak usah menjadi status, tetapi dengan sendirinya. Biarlah orang meneladan satu sisi dalam kehidupanku yang baik. Setidaknya itu. Syukur secara integral keseluruhan memang aku orang yang baik. Dan menjadi kekuatan bagi sesama. Amin.